is the transfer of power from Mr. Soeharto to Mr. Habibie, which was completely constitutional. Semua mengklaim berperan dalam menggulingkan Orde Baru. Para aktivis angkat bicara soal kekhawatiran ada motif politis dan upaya mendompleng gerakan reformasi Mei 1998 silam oleh sejumlah tokoh. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejumlah aktivis mahasiswa 98 muncul menyerukan agar sejarah tidak dimanipulasi. Bukan tanpa alasan, karena setelah reformasi bergulir, banyak tokoh politik mengklaim menjadi aktor reformasi. Salah satunya Amin Rais. Kalau kita bicara tentang reformasi kita, 20 Mei itu kan people power setengah hari. Ya, lebih enteng ya. 20 Mei para pemuda, mahasiswa itu bergerak tidak ke Monas, ya, tapi kemudian ke halaman DPR MPR. Ya. Saya termasuk salah satu pelakunya. Nah, kalau yang kita tahu kan reformasi tidak bisa kita lihat cuma tanggal 18 Mei, tapi harus mundur 1 tahun berikutnya. Misalnya Amin Rais memang tidak pernah menolak Soeharto sebelumnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di mata para aktivis, nama Amin Rais dipandang mendompleng gerakan reformasi. Bukan tanpa alasan, para aktivis mempertanyakan sikap politik Amin yang kerap membingungkan. Amin Rais itu sebenarnya bukan bapak reformasi, bukan. Hanya cari panggung. Nah, ketika itu kan Amin Rais yang mengambil panggung, gitu. Mengambil panggung untuk kan itu momentumnya dia melihat bahwa ini peluang untuk dia muncul gitu. Mantan aktivis mahasiswa Forkot 98 yang kini menjadi anggota Dewan, Adian Apitupulu membeberkan Amin Rais tidak berperan dalam gerakan reformasi. Adian menceritakan penolakan mahasiswa ketika Amin Rais mencoba memimpin kelompok mahasiswa saat mereka berusaha menduduki gedung DPR MPR 18 Mei silam. Jadi kalau salah satu tuntutan reformasi itu adalah turunkan harga Soeharto dan keluarga, saat itu istilah kita, Amin Rais tidak terlibat sebelumnya seperti itu. 20 Mei itu kan people power setengah hari. Dan lebih enteng. Ya. People power enteng-entengan itu sesungguhnya tidak ada pelajaran. Saya termasuk salah satu pelakunya. Kita mengingatkan Amin Rais bahwa dalam sejarah gerakan 98, Amin Rais tidak pernah menjadi bagian dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Bahwa dia pernah muncul ya tanpa diundang oleh kekuatan mahasiswa yang saat itu sedang melakukan pendudukan DPR. Senada dengan aktivis lainnya, mantan Ketua Senat Universitas Trisakti Usman Hamid juga mengakui para aktivis tidak percaya dengan motif Amin Rais. Menurut Usman Hamid, Amin Rais bukanlah sosok oposisi murni. Bahkan para aktivis menilai Amin pelin-pelan untuk menentukan sikap politiknya mendukung pelengseran Soeharto. Ketika mendekati bulan Mei itu tidak ada semacam konsolidasi bersama dengan kelompok Pak Amin misalnya. Pak Amin bukanlah sosok yang oposisi penuh sepanjang masa Orde Baru. Gitu. Kadang-kadang terlihat dekat dengan pemerintahan Soeharto. Nah, kalau saya boleh berefleksikan, saya termasuk pelaku di situ. Jadi saya waktu menginap di rumah saudara Malik Fajar almarhum, dan waktu itu berdatangan ada Pak Ginanjar, ada Pak Akbar Tanjung, ada Nurholis Majid, ada banyak orang gitu. Yang menarik adalah ya, saya diberitahu Pak Amin besok pagi itu sudah fix Pak Harto itu akan turun panggung. Bahwa dia pernah terlibat dalam pertemuan dengan kelompoknya dan bukan dengan gerakan mahasiswa, yaitu urusan Amin Rais, tapi tidak pernah aktivis mahasiswa gerakan reformasi 98 yang telah
mempertaruhkan banyak ya korban jiwa yang saya sebutkan tadi, itu memberikan gelar, menyematkan gelar pada Amin Rais. Nah, yang menarik adalah ya bahwa dulu semboyan adik-adik mahasiswa itu adalah berantas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang sekarang ini menurut saya itu lebih gawat lagi. Ya. Korupsinya juga masih luar biasa, malah KPK dipredeli ke kemampuannya. Ya. Kemudian kolusinya juga penguasa-pengusaha itu sudah menjadi sangat kuat, bahkan sekarang pengusahanya itu mendikte penguasa, ya, bisnis mendikte politik gitu. Nepotisnya juga nggak ketulungan, ya, anaknya Pak Jokowi jadi wali kota tanpa ada resistensi, kemudian yang menantunya juga luar biasa, ya, ini juga bukan nepotisme gitu. Pak Amin Rais ngomongnya kayak comberan. Hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Mudah-mudahan Barikan 98 akan tetap tegak lurus menentukan cita-citanya untuk tetap mengawal seluruh agenda reformasi dan juga demokratisasi yang sedang dikerjakan secara sungguh-sungguh oleh anak kandung reformasi Presiden Indonesia Joko Widodo. Salam Barikade! Pak Harto 32 tahun, akhirnya juga kemudian lengser, kemudian kan ya kita sebagai manusia kasihan. Bung Karno apalagi, ya, pemimpin besar revolusi, 9 tahun berkuasa, kemudian juga kita tahu akhirnya seperti itu. Ya. Jadi orang pertama yang kemudian bilang menyesal mendukung Gus Dur dan ingin Gus Dur mundur adalah Amin Rais. Dan dalam dokumen itu ya pas sama memang tugasnya Amin Rais adalah untuk membuat citra buruk Gus Dur. Nah kemudian jangan sampai kemudian Pak Jokowi berakhir kurang elegan lah. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Amin Rais. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Nah, kalau memang Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, apain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Peran Gus Dur di waktu 98 di aktivis. Oh, peran Gus Dur itu jauh sebelum 98. Bagaimana dia membangun demokrasi, dia bagaimana melakukan perlawanan, itu jauh sebelum. Bagaimana dia membackup para aktivis-aktivis yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan saat itu, saat Orde Baru. Gus Dur jauh sebelum itu. Jadi 98 itu hanya akumulasi. Kemudian ada tokoh yang mencari panggung, lah. Momentumnya adalah panggungnya di saat itu. Ya Amin Rais gitu. Perjuangan para mahasiswa Indonesia insya Allah sudah mulai menampakkan hasilnya. Sehingga ultimatum yang ketiga kami di hari ini adalah meminta Amin Rais untuk tidak lagi menggunakan ya, gelar sebagai tokoh dan bapak reformasi, karena tidak pernah gerakan mahasiswa memberikan gelar itu dan menyematkannya kepada Amin Rais. Datanglah utusan mahasiswa Ciganjur meminta supaya ada orang NU yang orasi. Urusan panggung kasih Amin Rais. Loh kenapa begitu? Udah biarin aja. Kita urusan yang lain aja. Urusannya apa? Ya kita urusan yang bukan panggung. Biar aja dia main di sana. Kalau dia ikut-ikut di sini bisa repot ini. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.